Semoga kita diberi kesadaran untuk selalu berbenah diri untuk lebih baik, untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Kalau itu yang terjadi pada jiwa kita, pada kehidupan kita, itulah satu tanda bahwa diri kita itu termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau sebaliknya, maka nasib masa depan kita akan bisa kita tebak mulai saat ini. Kita minta kepada Allah agar kita mampu diberi kekuatan untuk mempertahankan kesadaran, sadar bahwa diri kita adalah manusia, sadar bahwa diri kita adalah makhluk yang Allah menghendaki agar diri kita menyempurna. Seperti hadis Rasulullah, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini kualitas jiwanya lebih baik dari yang kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Jadi kualitas jiwa yang kemarin dengan saat ini lebih baik saat ini. Begitu juga kualitas jiwa kita saat ini dengan besok lebih baik besok dan seterusnya. Maka sangat beruntung sekali ketika manusia diberi kesadaran, mempertahankan kesadaran, sadar bahwa dirinya terus menyempurna. Sangat beruntung sekali. Jangan sampai terhenti. Udah, saya sudah suluk di dalam Jamiah Waqiah, saya sudah suluk di level tertentu, maka saya puas, saya berhenti sampai di sini. Jangan. Itu rugi namanya. Karena hadis Rasulullah yang tadi saya sebutkan itu dilanjutkan dengan redaksi wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Jadi seseorang telah berupaya menaikkan jiwanya pada level tertentu, mestinya yang bersangkutan berupaya keras untuk sampai ke level 8, riyadhah level 8, tingkatan riyadhah awal di Jamiah Waqiah. Baru tahap 4 dia berhenti, dia telah puas berhenti. Kalau menurut hadis yang terakhir tadi ngomongnya gimana Rasulullah? Rugi. Lu berhenti berarti kan tidak melanjutkan prosesnya. Sebelumnya dia sadar menyempurna tapi terhenti, tidak menyempurna lagi. Rugi. Lebih parah lagi ketika yang bersangkutan tidak ada kesadaran bahwa dirinya adalah seorang manusia. Dia tidak memproses dirinya untuk menjadi lebih sempurna. Sial manusia ini. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Mal'unun, celaka. Sadar beragama dia, tapi orientasinya tidak pada satu kesempurnaan, membiarkan dirinya pada satu kualitas yang buruk. Sholatnya tekun, sombongnya masih, sholatnya jamaah terus, pelitnya masih, ibadah-ibadahnya tidak ditempatkan sebagai alat untuk menyempurna. Ibadah-ibadahnya tidak bertujuan untuk memperindah jiwanya. Entah karena faktor apa, faktor ilmu kan, atau salah memahami agama ini, maka mal'unun, celakalah yang bersangkutan. Ya beruntung ya di dalam Jamiah Waqiah kalian itu diberi satu pengetahuan, disadarkan, dikasih fasilitas. Fasilitas bentuknya satu keilmuan yang mampu menyadarkan dirimu. Tinggal dirimu itu mau atau tidak. Ya kembali bahwa diri kita itu harus menyempurna terus seiring perjalanan waktu. Waktu itu terus berjalan maju, terhenti, atau berjalannya mundur ya? Waktu terus berjalan maju. Di dalam diri manusia itu ada dimensi material, tubuhmu itu dimensi material.
Tapi ada dimensi rohani. Jiwamu itu adalah dimensi rohani. Waktu terus berjalan, tubuh kita akan berjalan sesuai dengan waktu. Tubuh kita akan menyempurna. Coba lihat, waktu kita bayi kita punya tangan belum bisa untuk ngambil. Waktu kita bayi punya kaki belum bisa untuk berjalan. Waktu itu punya mulut belum bisa untuk bicara. Tapi kondisi fisik kita terus menyesuaikan perjalanan waktu. Tangan kita dari tidak bisa ngambil apa-apa, tidak berfungsi, semakin lama semakin berfungsi dengan baik dan normal. Sekarang normal menjadi layaknya tangan bisa mengambil dan bisa memberi. Mulut kita tidak hanya bisa menangis doang, terus bisa berfungsi dengan baik. Kaki kita terus dari berangkang, dari belajar berjalan, terus dititah, dan akhirnya kaki kita berhasil berfungsi dengan baik. Tapi ingat, karakter fisik ini, sewaktu kita bayi lemah, terus berjalannya waktu terus semakin kuat, terus semakin kuat. Ikut sunatullah, normal, semakin kuat, semakin berfungsi dengan baik. Dan Allah tetapkan itu ada titik klimaksnya. 0 tahun sampai usia 40 tahun sudah ini mentok, sudah kekuatannya semakin berkembang mentok. Tapi setelah usia 40 tahun nanti akan berangsur menurun. Gigi sudah mulai lobang, gigi yang kita miliki ya itu sudah mulai tidak berfungsi dengan baik, terus melemah. Mata kita yang sebelumnya baca itu nggak usah pakai kacamata bisa, sekarang baca kalau usia udah 40 tahun ke sana, normalnya itu mata kalau membaca tulisan nih, kayak cendol itu gak jelas itu. Semakin melemah. Rambut kita yang indah waktu usia 40 tahun hitam, sehelai uban pun gak ada. Semakin lama keindahan rambut, semakin lama semakin menurun. Kulitmu semakin mengkeriput kalau perlu. Nanti disusul lagi ya, telingamu semakin budek loh, tak kasih tahu. Semakin tuli loh, semakin melemah. Itulah hukum Allah yang diberlakukan kepada dimensi fisik kita, tapi tidak dengan jiwa kita. Kalau jiwa kita nggak seperti itu. Allah mendesain jiwa kita semakin lama semakin kuat dan semakin berjaya. Manusia semakin menyempurna. Ketika manusia terlibat penyempurnaan, seandainya dia akil balik sudah mengenal penyempurnaan jiwa, ya anggaplah usia 20 tahun sudah mulai mengenal konsep-konsep yang seperti diajarkan Jamiah Waqiah ya, terus dia konsisten 10 tahun, maka kualitas jiwa 10 tahun berarti 30 tahun ya, dengan kualitas yang bersangkutan usia 20 tahun jauh lebih baik kualitas jiwanya ketika yang bersangkutan 30 tahun. Terus ya proses terus untuk suluk, untuk takaruban Allah, sehingga yang bersangkutan usia 40 tahun, maka kualitas jiwa seseorang ketika usianya 40 tahun dengan 30 tahun ya tentunya lebih baik 40 tahun. Begitu juga terus seterusnya, semakin top, semakin berkualitas, semakin berkualitas. Seorang pesuluk itu kalau semakin tua, semakin keramat dia, semakin sempurna. Itulah pemberlakuan Allah yang ditetapkan untuk rohani kita. Maka saya menulis Mutiara Hikmah di dalam buku Ijazatul Kubro, itu ada satu tulisan yang bunyinya, hidup ini adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Kita kan dari Allah toh, diturunkan ke alam yang paling rendah, namanya alam materi. Di alam materi agar diri kita memproses diri untuk lebih baik sampai kita ketemu kematian,
nanti kita berjalan menuju Tuhannya. Rentang waktu kelahiran kita sampai kematian kita adalah suatu kesempatan untuk memproses diri menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Kalau tidak tahu tentang ilmu penyempurnaan, semakin rugi apa semakin untung? Semakin rugi, saudara-saudara. Maka beruntunglah kalian bergabung di dalam Jamiah Waqiah. Anda telah dimanjakan dengan suatu keilmuan yang terkait dengan penyempurnaan, yang ilmu itu sulit rasanya untuk ditemukan di majelis umum, itu sangat sulit sekali. Kalau nggak percaya, coba di Jamiah Waqiah itu kan ada buku namanya Ijazatul Kubro ya. Nah, coba buku itu sampaikan ke orang lain. Ya, coba disuruh baca saja, menyerap keilmuan yang asing nggak di sana. Itu adalah ilmu yang sangat penting dan tidak tersebar di halayak. Hakikatnya mereka itu sangat kehausan tentang ilmu penyempurnaan. Bahkan dia nggak tahu menahu tentang ilmu penyempurnaan. Maka coba sampaikan buku Ijazatul Kubro, gratis saja kok. Sudah dibiayai oleh Jamiah Waqiah, umat tinggal menerima, membaca gitu saja. Pasang rasionalnya, pasang keinginannya, himmahnya diaktifkan. Coba pelajari buku Ijazatul Kubro, akan menyerap satu keilmuan yang keilmuan itu sangat sulit sekali didapatkan dari halayak, saudara-saudara.